Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, mahasiswa STIQ Ar-Rahman semester 6 dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adapun tujuan video yang kami buat ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Tafsir Ayatul Ahkam, yaitu menikahi perempuan musyrik, dari kelompok 5, yaitu dengan saya sendiri. Sebenarnya ada 3 orang, akan tetapi ini tugas akhir dari semester 6. Ditugaskan untuk menjelaskan masing-masing penjelasan yang telah dijelaskan pas presentasi. Yang terhormat kepada dosen pengempu kita, Ustadz Budi Suhartawan, mari kita doakan semoga beliau selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan serta ketaatan di dalam melakukan hal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang dilarang menikahi wanita musyrik, yaitu ada pada surah Al-Baqarah ayat 221. Mari kita semuanya membaca sama-sama, dan mari kita membaca diawali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Tafsir berkata, La tunkihul musyrikati, yang artinya berarti di sini diterangkan bahwa berarti janganlah kamu menikahi perempuan yang menganut paganisme. Perempuan musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala dan tidak menganut agama samawi apapun itu. Ini serupa dengan laki-laki musyrik. Dari tafsir ini menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan, atau kita sebagai umat manusia, atau terutama laki-laki muslim, itu tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang paganisme atau perempuan musyrik yang menyembah berhala dan tidak menganut agama samawi. Pokoknya tidak ada sama sekali agama yang dianutnya. Pokoknya kita tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan musyrik apapun itu. Ini serupa dengan laki-laki musyrik. Tafsir berkata, amatul mu'minatun, berarti perempuan yang berstatus sebagai budak, kebalikan dari perempuan merdeka. Dari kata ama, asalnya amawah, huruf terakhirnya ditiadakan tanpa mengacu pada pola tertentu.
dan digantikan dengan ha ta'nits atau gender femininnya bentuk jamaknya ima. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak atau menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Quran Surah An-Nur ayat 32. Selanjutnya sababun nuzul. Jadi sababun nuzul ini artinya diturunkannya ayat. Ya, pertama diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dialami Martats bin Abi Murtats Al-Ghazawi yang pernah membawa sejumlah tawanan dari Mekah ke Madinah. Sedangkan di masa jahiliyah ia memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Anak. Lalu wanita itu mengunjungi Murtits dan bertanya, "Bukankah engkau masih belum menikah?" Murtits menjawab, "Sayang, Islam telah menghalangi di antara kita." Lalu wanita itu bertanya lagi, "Bukankah engkau bermaksud mengawini aku?" Ia menjawab, "Benar, tetapi aku akan menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin kepadanya." Dan disinilah turunnya ayat tersebut. Yang kedua yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan sahaya perempuan yang berkulit hitam. Ketika ia marah kepadanya, ia memukulnya. Kemudian ia merasa tidak enak lalu menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan peristiwa yang dialami Abdullah bin Rawah. Ini asbabun nuzulnya ada beberapa yang diturunkan dengan ayat ini. Kandungan hukum. Pertama, apakah menikahi ahli kitab hukumnya haram? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Ini di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini menekankan bahwa menunjukkan haramnya mengawini perempuan-perempuan majusi dan penyembah berhala. Adapun perempuan-perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani maka boleh dinikahi tanpa terkecuali. Umar berpendapat bahwa haram menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, dan kalau ditanya tentang laki-laki muslim yang mengawini seorang perempuan Nasrani atau Yahudi, ia menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah atau dikawini orang-orang Islam, dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seseorang perempuan yang berkata Isa adalah Tuhan atau Tuhannya adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapakah laki-laki musyrik yang haram dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang beriman? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengawinkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang muslim sehingga mereka beriman. Ini dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 220-221. Dapat kita pahami bersama bahwa di sini ditekankan bahwa haramnya menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang muslim. Sedangkan yang dimaksud laki-laki musyrik itu di sini adalah orang-orang yang kafir. Itu yang dinamakan dengan laki-laki musyrik, haram untuk dinikahkan oleh perempuan yang muslim. Baik, setelah kita mendengarkan bersama dari penjelasan saya sendiri, kelompok 5 mengenai dengan menikahi perempuan musyrik, dapat kita simpulkan haram menikahi perempuan yang musyrikah atau penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi. Yang kedua, haram menikahi laki-laki kafir atau penyembah berhala dan ahli kitab dengan perempuan-perempuan yang muslimah. Ketiga, yang membedakan di antara manusia dalam penilaian Allah adalah amal kebaikan,
maka seseorang perempuan hamba yang muslimah atau mukminah lebih mulia daripada perempuan merdeka yang musyrikah. Dan yang keempat, laki-laki muslim boleh mengawini perempuan ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani apabila tidak ada kekhawatiran yang membahayakan bagi keimanan dan serta anak-anaknya kelak. Itulah tadi beberapa poin kesimpulan dari penjelasan larangan menikahi dengan wanita musyrikah. Syukron. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya bahas tadi semoga kita bisa pahami bersama dan bisa kita aplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.